Halo guys, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kenapa state management BLOC atau block menggunakan stream sebagai inti dari library yang digunakan. Kalau teman-teman cek di dokumentasi resmi dari block sendiri, yaitu di block library.dev, dan masuk ke block concept, nanti teman-teman akan menemukan stream di dalamnya, ya. Di sini dijelasin bahwasanya agar teman-teman bisa menggunakan block library, ya, penting untuk memiliki pemahaman dasar tentang stream dan bagaimana mereka bekerja, ya. Sebenarnya stream ini udah pernah kita bahas di video sebelumnya, namun kali ini kita akan coba bahas lagi yang berhubungan dengan state management block, teman-teman. Tapi sebelum masuk ke stream, saya ingin kasih tahu teman-teman bahwa ada satu konsep yang sangat penting juga, yaitu mengenai asynchronous programming, ya. Karena stream ini merupakan salah satu penerapan dari asynchronous. Untuk asynchronous sendiri sebenarnya teman-teman bisa cek di dokumentasi dari Dart Async, ya, salah satu core library dari Dart. Di sini dikasih tahu bahwasanya asynchronous itu terdiri dari dua jenis, teman-teman. Yang pertama ada future dan juga ada stream, ya. Kalau di bahasa pemrograman lain, biasanya asynchronous sering digunakan dalam bentuk callback function, ya. Tapi di dalam Dart dia dituangkan dalam bentuk objek future dan juga stream. Sekarang pertanyaannya adalah apa sih itu asynchronous gitu ya? Asynchronous sebenarnya sederhana, dia itu merupakan sebuah cara program mengeksekusi sebuah tugas tanpa harus menunggu tugas sebelumnya selesai. Nah, analogi yang paling tepat untuk menggambarkan konsep asynchronous adalah ketika teman-teman lagi antri pesan makanan. Nah, ini saya punya gambar ilustrasinya, ya. Bayangkan teman-teman sedang melihat ada orang yang sedang antri, ya, untuk membeli makanan. Yang kebetulan di sini makanannya hotdog, ya. Orang-orang yang antri di sini adalah kode dari aplikasi teman-teman. Sedangkan hotdog ini bisa dikatakan sebagai eksekutor atau kita bisa sebut sebagai compiler atau interpreter yang akan mengeksekusi kode dari aplikasi teman-teman, ya. Secara umum, kode program akan dieksekusi dari kiri ke kanan dan atas ke bawah secara berurutan, ya. Lalu dari gambar ini di mana letak proses asinkronusnya? Letaknya adalah pada proses menunggu antar kode dieksekusi, teman-teman, ya, atau menunggu setiap pesanan ini akan dilayani oleh si kasir ini, teman-teman. Kalau teman-teman tidak menggunakan asinkronus, maka yang terjadi adalah setiap orang akan saling menunggu, ya, hingga pesanan sebelumnya selesai dan makanan telah disajikan. Jadi si ibu-ibu ini akan dilayani setelah mas-mas ini benar-benar selesai dilayani, teman-teman, atau dibuatkan makanannya, atau sampai disajikan makanannya, dari proses dia pesen sampai makanannya dibuatin. Jadi si ibu-ibu ini nggak boleh pesen dulu nih sebelum si mas-mas ini dapetin benar-benar makanannya. Mungkin di sini kelihatannya tidak ada masalah. Tapi bagaimana kalau si mas-mas ini pesennya banyak banget, misalkan 10 hotdog nih, ya. Maka si orang-orang di belakangnya ini, ya, si kode-kode teman-teman ini nggak akan dieksekusi sampai si mas-mas ini sudah dimasakin sampai selesai hotdognya, sampai disajikan. Maka prosesnya akan lama banget, ya. Ini kasihan sama ibu-ibu ini yang bawa anak dan juga si orang ini yang udah tua misalkan. Untuk mengatasi hal ini, maka peran asinkronus sangat dibutuhkan. Nah, kalau teman-teman menggunakan asinkronus, nanti si mas-mas ini cukup pesen dulu, ya. Makanannya nggak perlu dibuatin secara langsung. Mas-mas ini nanti bilang ke kasirnya bahwasanya dia pesan 10 hotdog, ya. Kemudian si mas-mas kasir ini akan ngasih tahu ke masnya lagi bahwa masnya bisa tunggu di meja sebelah atau keluar dari antrian. Nanti akan dibikinin di luar dari antrian ini. Jadi si ibu-ibu ini bisa langsung maju, ya. Bisa langsung dilayani tanpa harus menunggu si mas-mas ini masakannya dibikinin. Nah, itu kalau teman-teman menggunakan konsep asinkronus, sehingga prosesnya bisa lebih cepat nih. Jadi si ibu-ibu ini nggak perlu nunggu lama lagi, ya, ibu yang bawa anak sama si ibu yang udah tua misalkan. Itu kalau teman-teman menggunakan konsep asinkronus.
kodenya dijalankan di luar dari urutan eksekusi. Apakah kodenya akan tetap dijalankan secara keseluruhan? Betul, kodenya akan tetap dijalankan, tapi dijalankan di luar dari antrian eksekusi. Jadi semuanya akan berjalan secara independen. Tidak perlu menunggu proses sebelumnya selesai dijalankan. Gitu teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa memahami. Lalu balik lagi ke sini gitu ya. Tadi kan asinkronus ada dua, yaitu future dan juga stream. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau teman-teman menggunakan future gitu ya, dia hanya akan menjalankan sekali proses aja ya, hanya akan mengembalikan satu nilai. Sedangkan kalau stream dia bisa di-trigger berkali-kali dan bisa memiliki nilai kembalian yang banyak. Dia bisa mengembalikan data dalam jumlah banyak, tak terbatas ya, hingga si streamnya itu di-close atau ditutup. Untuk proses asinkronus sendiri, teman-teman bisa menggunakan library .async yang dimana secara default ya, ini udah diekspor sama .core. Jadi teman-teman tidak perlu eksplisit memunculkan .async di dalam kode teman-teman. Tidak perlu memanggil seperti ini gitu ya, karena secara otomatis sudah masuk ke sini. Sehingga teman-teman bisa langsung menggunakan objek future maupun stream dan bisa memanfaatkan yang namanya async maupun await. Async ini digunakan untuk menandai bahwa fungsi tersebut sifatnya adalah asinkronus, yang dimana dia memerlukan waktu untuk mengeksekusi kode programnya ya. Ya kayak tadi ada orang yang pesan banyak banget ya, berarti dia kan masih butuh waktu tuh. Nah, kita bisa set dia jadi asinkronus. Lalu apa yang dimaksud dengan await? Await ini kita mengembalikan behaviornya seperti sinkronus. Kalau kita menambahkan keyword await di dalam suatu function ketika dia dieksekusi, maka sebenarnya dia dijalankan seperti sinkronus biasa. Si mas-mas ini meskipun dia dieksekusi di dalam proses asinkronus, kalau dia ditambahkan keyword await, maka dia akan tetap dijalankan dulu. Si mbak-mbak ini akan tetap menunggu proses si masnya selesai. Ya dipaksa jadi sinkronus kalau teman-teman menggunakan keyword await. Oke, cukup panjang ya. Semoga teman-teman bisa paham gitu ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang bingung, bisa komen aja langsung di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai stream. Si stream ini kalau di sini dikasih tahu bahwasanya dia itu seperti pipa saluran air, teman-teman, ya, yang mengalir. Pipa ini merupakan streamnya, sedangkan air itu adalah asinkronus datanya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya stream bisa mengalirkan atau bisa mengembalikan banyak nilai, yang artinya di sini dianalogikan sebagai aliran. Kalau aliran dia tuh bisa mengalir terus-menerus, kita bisa keluarin datanya, kita bisa masukin datanya berapapun yang kita pengen. Ya, kapan data itu berhenti? Ya ketika kita menutup saluran tersebut, ya, maka aliran itu akan berhenti. Kalau di dalam stream kita menggunakan async bintang, teman-teman. Ada keyword bintangnya ya, menandakan kalau dia itu datanya sequential, banyak gitu ya, lebih dari satu yang bisa di-trigger terus-menerus. Kalau menggunakan future cukup menggunakan async aja, nggak perlu bintang, karena dia hanya mengembalikan satu nilai aja, nggak perlu ada bintangnya. Nah, di sini dikasih contoh penerapan dari stream secara sederhana. Contohnya menggunakan penerapan counter. Di sini terdapat sebuah function dengan nama countStream yang dia itu merupakan stream yang membawa nilai sebuah integer. Kemudian dia membutuhkan sebuah parameter nilai integer maksimum yang which is nanti di dalamnya kita akan melakukan perulangan ya, mengembalikan nilai sejumlah maksimal parameternya ya. Kalau misalkan di sini 10 ya, maka nanti sistem ini akan mengalirkan sejumlah 10 data indeks ya. Yang dikembalikan ini nilainya adalah data indeks, data I ya. Jadi dia akan mengembalikan 10 nilai, misalkan kalau nilai maksimalnya 10. Sehingga sistem ini punya 10 nilai kembalian. Kalau future dia cuma satu, nggak bisa. Tapi kalau stream dia bisa mengembalikan 10 nilai sekaligus, teman-teman. Mengalirkan data sejumlah 10 data. Oke, kemudian dari stream ini kita bisa olah datanya. Dari 10 jenis kembalian ini kita bisa olah datanya. Gimana caranya? Caranya kita bisa pakai seperti ini. Ini kita dikasih contoh bahwasanya
Kita akan gunakan stream ya, stream yang tadi kita definisikan. Kita akan eksekusi di dalam fungsi SumStream, yang dimana ini sebenarnya untuk menjumlahkan semua nilai kembalian yang ada di dalam stream tadi, teman-teman. Dia bikin sebuah variabel baru namanya sum ya, dengan nilai awalnya 0. Kemudian dia melakukan perulangan atas apa? Ya, perulangan atas nilai kembalian atau nilai yield dari si stream tadi. Tadi kan ada 10 ya kan, si stream ini tadi ada 10. Kalau misalkan ini kita asumsikan nilai maxnya 10 ya, nanti dia akan mengembalikan 10 jenis nilai kembalian yield, yang per masing-masing yieldnya nanti akan kita for each lagi, akan kita looping, kita jumlahkan tuh masing-masing yieldnya gitu. Nah, kita menggunakan mekanisme dari future, ya dimana dia hanya dijalankan sekali nih. Kalau future dia hanya mengembalikan satu nilai, teman-teman, yaitu nilai sum dari ini, yang dimana sum ini dia isi terus menerus sesuai dengan jumlah yield dari stream gitu. Ya, sebenarnya simbolnya di sini cuman pengen ngasih tahu teman-teman bahwasanya si stream ini merupakan aliran sebuah data ya. Dia itu akan terbuka terus menerus sampai si aliran itu ditutup. Kita bisa memasukkan data apapun, kita nge-trigger data apapun ke dalam stream, kemudian stream nanti akan mengalirkan datanya kemana? Ke sebuah listener. Ya, listener ini bisa bentuknya builder ya, widget builder listener atau listener biasa. Gitu. Di sini saya sudah coba tanyakan ke Gemini ya. Kalau teman-teman belum tahu Gemini ini merupakan ChatGPT-nya Google. Saya sempat tanya kenapa sih Flutter Block ini menggunakan stream sebagai core library-nya. Di sini dikasih tahu bahwa yang pertama karena stream ini menerapkan asynchronous programming, di mana data mengalir dari waktu ke waktu ya. Dan stream ya merupakan cara ideal untuk mewakili aliran data. Karena teman-teman akan dipermudah untuk melakukan listening suatu update data ya, changes melalui event, dan bereaksi dengan tepat. Biasanya ketika ada perubahan kita ngasih tahu ke sebuah widget ya, yang di sana berlaku sebagai listenernya. Lalu berhubungan dengan event driven programming, di mana kita bisa memasukkan sebuah event ke dalam stream dengan mudah. Yang ini sangat align dengan mekanisme dari BLOC sendiri selaku state management. Dan dia bergerak berdasarkan event driven ya, berdasarkan trigger yang kita lakukan ya. Kemudian dari trigger itu kita mau ngapain, hasilnya mau diapakan. Biasanya hasilnya itu akan dilempar lagi ke sebuah widget untuk merebuild UI atau tampilan dari aplikasi kita. Nah, kemudian dari segi performance di sini dijelasin bahwasanya stream sangat efisien dalam hal penggunaan memori dan CPU. Karena stream ini hanya menyimpan data terbaru dan tidak perlu menyimpan seluruh riwayat data. Itu teman-teman. Lalu untuk tesnya juga lebih mudah ya, karena bentuknya adalah aliran data, di mana di setiap aliran tersebut kita bisa dapetin errornya juga ya. Ini saya juga ada ilustrasi singkat ya mengenai stream. Kayak di sini teman-teman ada sebuah source yang teman-teman masukkan. Source ini bisa berupa data ya, teman-teman masukkan ke dalam aliran data ya, stream melalui sebuah event ya. Ini kalau ada error teman-teman juga bisa catch atau dapetin errornya. Lalu stream ini akan dialirkan kemana? Dialirkan ke sebuah listener ya. Ini mungkin kayak pompa atau apa gitu ya, si listener ini. Yang listener ini bentuknya tadi saya bilang dia bisa berupa widget builder. Singkatnya seperti itu teman-teman. Oke, di sini juga dikasih tahu untuk integrasi dengan library lain juga sangat mudah ketika kita menggunakan stream. Kita bisa pakai kombinasi dengan RxDart ya. Ini ada package-nya sendiri, teman-teman bisa cek di pub.dev. Gitu teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya di sini juga dikasih tahu ya, keren banget Gemini ini. Mendukung pemrograman asinkron dan event driven ya, lebih efisien dalam penggunaan memori dan CPU, lalu mudah diuji, dan yang terakhir mudah diintegrasikan dengan library lain. Ini that's why kenapa BLOC menggunakan stream sebagai core library-nya. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu aja. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan mengenai konsep dasar dari stream dan kenapa stream ini sangat penting kita pahami untuk belajar state management block.
Semoga video ini dapat membantu, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika teman-teman suka. Sampai ketemu di video berikutnya, mungkin kita akan bahas lebih detail mengenai arsitektur dari blog sendiri ya. Kita bahas lagi yang terbaru dari blog itu gimana. Dan mungkin kita bahas juga penerapannya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa stay improve.